saya Rahel Tiara Maharani, NPM 201200042. Di sini saya sebagai moderator kelompok 1. Sebelum presentasi kali ini, berikut anggota-anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Melati Aska Avana, NPM 20120038. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Syarifiatul Iza, NPM 20120040. Perkenalkan, nama saya Retno Melani Saputri, NPM 201200066. Perkenalkan, nama saya Risnati Mustika Dewi, NPM 20120065. Perkenalkan, nama saya Putri Sabila Cahyani, NPM 201200391. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Wahyuni Tias, NPM 20120047. Perkenalkan, saya Teresia Rorajeng Saputri, NPM 20120019. Perkenalkan, saya Alicia Purnama Devi, NPM 20120006. Perkenalkan, nama saya Ika Oktaviani, NPM 201200052. Berikut cuplikan presentasi dari kelompok kami. Saya akan menjelaskan materi mengenai ciri pembicara ideal menurut Wendra 2014.70. 1. Memilih topik tetap. Topik pembicaraan juga merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan seorang pembicara. Topik pembicaraan menentukan antusias tidaknya pendengar mengikuti pembicara tersebut. Pembicara yang baik selalu dapat memilih topik pembicaraan yang menarik, aktual, dan bermanfaat bagi pendengarnya. Dalam memilih materi pembicaraan, pembicara selalu mempertimbangkan minat, kemampuan, dan kebutuhan pendengarnya. Wendra 2014.71. Topik pembicaraan harus tersusun dengan baik sehingga pendengar akan meningkatkan antusiasnya. Sehingga pembicara di sini sangat diperlukan kemampuan dalam memilih topik yang tepat. 2. Menguasai materi. Untuk dapat menyampaikan materi atau topik pembicaraan dengan leluasa dan percaya diri, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah menguasai materi pembicaraan. Wendra 2014.71. Seorang pembicara akan berusaha mencari materi dari berbagai sumber acuan seperti artikel, buku, majalah, internet yang berkaitan dengan materi pembicara yang akan disampaikan. Seorang pembicara harus mampu menguasai materi yang akan disampaikan kepada pendengar. Sebelum pembicaraan dimulai, pembicara sudah mempelajari materi yang akan disampaikan. Jika pembicara sudah ahli dalam bidang akan disampaikan, maka penguasaan materi akan lebih tinggi. Cara pembicara yang baik menurut Wendra yang ketiga adalah memahami latar belakang pendengar. Suatu pembicaraan yang dilakukan, sasaran utamanya adalah pendengar. Apabila pembicara telah memahami situasi pendengarnya dan kondisi pembicaraan yang akan disampaikan, pembicara yang baik berusaha mengumpulkan informasi berkenaan dengan pendengar, misalnya jumlahnya, jenis kelamin pekerjaannya, tingkat pendidikannya, minatnya, nilai yang dianut, dan kebiasaannya. Bahkan perasaan pendengar terhadap topik yang akan disampaikannya sudah diramalkan, apakah simpati, antisipasi, atau acuh tak acuh. Kesemuaan itu harus menjadi perhatian yang lebih dari pembicara hingga tugas yang dijalankan tepat sasaran dan mencapai tujuan yang akan dikehendaki. Dengan demikian, pembicara yang baik selalu berusaha memahami latar belakang pendengarnya. Cara pembicara yang baik menurut Wendra yang keempat adalah mengetahui situasi. Proses pembicaraan sangat bersifat situasional, artinya sangat ditentukan oleh situasi yang menaungi saat pembicaraan berlangsung. Situasi yang menaungi dimaksud diantaranya ruang, waktu, dan peralatan. Pembicaraan yang baik akan mengidentifikasikan mengenai ruangan, waktu, peralatan, penunjang pembicaraan, dan suasana. Identifikasi ruangan, tempat atau lokasi tempat peristiwa berbicara akan berlangsung, misalnya luas meja atau podium, tempat duduk, situasi udara, akustiknya, dan sebagainya. Hal yang berkaitan dengan waktu, apakah pembicaraan berlangsung pada pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Saran penunjang berkaitan dengan pengeras suara, penerangan, OHP, dan sebagainya. Sehingga mengenai suasana yang perlu diketahui apakah tenang, jauh dari keramaian, bising, atau gaduh. 5. Tujuan jelas pembicara yang baik dapat merumuskan tujuan pembicaranya yang tegas dan jelas. 6.
kontak dengan pendengar, pembicara berusaha memahami reaksi emosi dan perasaan mereka, berusaha mengadakan kontak batin dengan pendengarnya melalui pandangan mata, perhatian, anggukan, dan senyuman. Ciri pembaca ideal menurut Wendra 2004-70 yaitu 7. Kemampuan linguistik tinggi. 8. Menguasai pendengar. Ciri pembicara ideal poin 9 yaitu memanfaatkan alat bantu. Untuk lebih memudahkan pendengar memahami penjelasan, pembicara harus memanfaatkan alat bantu seperti skema, diagram, statistik, gambar-gambar, dan lain sebagainya. Pembicara pun harus pandai mencari contoh ilustrasi yang mengena atau sesuai dengan lingkungan pendengarnya. Pembicara yang secara tepat tahu kapan, di mana, dan saat kapan menggunakan alat bantu. 10. Berencana. Pembicara yang baik menerapkan prinsip bahwa sesuatu yang direncanakan hasilnya akan lebih baik daripada tidak direncanakan, sehingga senantiasa diterapkan dalam mempersiapkan pembicaraannya. Persiapan yang dimaksud mulai dari memilih topik, memahami dan menguji topik, menganalisis pendengar dan situasi, menyusun kerangka pembicara, menguji cobakan, dan meyakinkan. Pembicara yang sudah membayang-bayangkan bila ada perubahan situasi, harus berubah pelaksanaan dan bagaimana cara mengatasinya. Walaupun rencananya sudah matang dan pasti yang bersangkutan dapat menyesuaikan pelaksanaan pembicaraannya dengan situasi yang berubah. Selanjutnya, menurut Tarigan dibagi menjadi 8. Yang pertama, pandai menemukan topik yang tepat dan up-to-date terkini. 2. Menguasai materi. 3. Memahami pendengaran. 4. Memahami situasi. 5. Merumuskan tujuan dengan jelas. 6. Memiliki kemampuan linguistik yang memadai. 7. Menjalin kontak dengan pendengaran. Dan yang ke-8, menguasai pendengar. Terima kasih. Ciri pembicara yang baik menurut Larry King. 1. Mereka memandang suatu hal dari sudut pandang yang baru. Mengambil titik pandang yang tak terduga dari hal-hal umum yang biasa kita temui. 2. Mereka memiliki cakrawala yang luas. Mereka memikirkan dan membicarakan isu-isu dan beragam pengalaman di luar kehidupan mereka sehari-hari. 3. Mereka antusias, menunjukkan minat besar pada apa yang mereka perbuat maupun hal-hal yang diungkapkan orang lain. 4. Mereka hampir atau tidak pernah membicarakan diri mereka sendiri. 5. Mereka sangat ingin tahu. Mereka bertanya, mengapa? Mereka ingin tahu lebih banyak mengenai apa yang Anda katakan. 6. Mereka menunjukkan empati. Mereka berusaha menempatkan diri mereka pada posisi Anda untuk memahami apa yang Anda katakan. 7. Mereka memiliki selera humor dan tidak keberatan untuk mengolok-olok dirinya sendiri. 8. Mereka mempunyai gaya berbicara sendiri. Hambatan dibagi menjadi 2, hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal. 1. Ketidaksempurnaan alat ucap. 2. Penguasaan bahasa. 3. Penggunaan komponen isi pembicaraan. 4. Kelelahan atau kesehatan fisik. Hambatan eksternal. 1. Suara atau bunyi bising. 2. Kondisi ruangan. 3. Media atau alat bantu. 4. Pengetahuan pendengar. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum.